Halo Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Kelompok 3 Aguna Bumi. Tempat ASN muda bicara tentang negeri, pengabdian, dan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Hari ini kita mau bahas tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang visualisasi bangsa, bagaimana ASN muda, pertanahan bisa menumbuhkan cinta tanah air melalui karya, data, dan pelayanan publik. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Surya Pradani selaku host dalam podcast ini. Dan juga ada rekan saya, yaitu 4 orang yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari bidang tata usaha. Perkenalkan, nama saya Sabrin Kum dari bidang survei dan pemetaan. Perkenalkan, nama saya Firman dari bidang seksi penetapan hak dan pendaftaran. Perkenalkan, nama saya Kartini dari bidang penataan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, langsung aja kita mulai podcastnya ya teman-teman. Eh, apa sih makna visualisasi bangsa bagi ASN muda, khususnya di bidang pertanahan? Langsung saja kita ke segmen 1, yaitu tentang makna visualisasi bangsa di dunia pertanahan. Oke, kita mulai dari Kak Lisa ya. Kak Lisa ini kan di bidang tata usaha. Jadi pasti tahu banget nih tentang pentingnya citra lembaga. Menurut Kakak, apa sih visualisasi bangsa dari sudut pandang pertanahan itu? Kalau saya lihat, visualisasi bangsa di pertanahan itu bukan cuma sekedar gambar atau logo, tapi bagaimana kita memperlihatkan wajah negara lewat pelayanan publik. Misalnya, peta yang rapi, data tanah yang akurat, dan komunikasi publik yang transparan. Semua itu mencerminkan profesionalisme ASN dan kemajuan bangsa. Oke, Kalisa. Mungkin pendapat selanjutnya dari pengukuran, gimana menurut Kak Sabrin? Betul banget. Saya di bagian survei dan pemetaan dan setiap kali kita membuat peta, sebenarnya kita sedang memvisualisasikan tanah air Indonesia secara nyata. Garis batas wilayah, kontur tanah, sampai data kepemilikan tanah. Itu semua adalah bentuk cinta tanah air yang dituangkan secara ilmiah dan visual. Oke, Kak Sabrin. Selanjutnya dari Kak Kartini gimana nih dari bidang penataan? Oke, baik. Baik, kalau dari sisi perencanaan tata ruang, visualisasi bangsa juga bisa berarti bagaimana kita menata ruang Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kalau tata ruangnya baik, masyarakat bisa hidup nyaman dan sejahtera. Itu wujud nyata cinta tanah air. Luar biasa banget Kak Kartini. Oke, yang terakhir dari seksi penetapan hak menurut Kak Firman gimana nih Kak? Ya, saya yang saat ini ditugaskan di bidang 2, yaitu pada loket pelayanan. Di pelayanan masyarakat, visualisasi bangsa itu bisa muncul dari senyum dan integritas kita. Nah, masyarakat ini melihat wajah negara dari bagaimana cara kita melayani mereka. Wah, keren banget dari semua bidang ini ya. Jadi visualisasi bangsa di ASN pertanahan itu bukan sekedar peta, tapi juga cara kerja dan sikap dalam melayani masyarakat ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut saja ke segmen yang kedua. Segmen kedua yaitu tentang visualisasi yang menggugah rasa cinta tanah air. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih caranya visualisasi itu bisa menggugah rasa cinta tanah air kita, terutama di bidang pertanahan. Eh, aku giliran sekarang dari pengukuran deh. Menurut Kak Sabrin gimana nih? Baik Mbak Maria, terima kasih. Menurut saya, visualisasi itu punya kekuatan luar biasa. Peta digital yang menampilkan keindahan kontur Indonesia dari Sabang sampai Merauke misalnya,
bisa bikin kita sadar betapa luas dan indahnya negeri ini. Itu bikin kita bangga dan ingin menjaganya. Oke, kalau gitu dari bidang tata usaha, mungkin ada pendapat yang beda, Kak Lisa? Iya, saya setuju sama Kak Sabrin sih. Soalnya kan di kantor kita juga punya kampanye sendiri. Tanah terjaga, ruang tertata, wujudkan asta cita. Nah, ini dibuat dengan visual-visual yang menyentuh seperti ada menampilkan petani, masyarakat adat, dan generasi muda. Nah, itu bukan hanya sekedar promosi, tapi juga pengingat bahwa tanah adalah identitas bangsa milik kita. Oke, Kak Lisa, bagus banget sih itu. Gimana kalau kita lihat dari perspektif penetapan hak dari Kak Firman, gimana nih menurut Kakak? Ya, baik Mbak Maria. Jadi dari sisi pelayanan, kami sering membuat video atau infografis edukasi tentang sertifikasi tanah. Nah, ketika masyarakat itu paham hak atas tanah mereka, nah mereka ini merasa dilindungi oleh negara. Itu adalah bentuk nyata dari cinta tanah air yang ditumbuhkan lewat visual. Oke, Kak Firman, bagus banget ya. Berarti melayani masyarakat itu salah satu bentuk cinta tanah air ya. Oke, yang terakhir nih dari Kak Kartini, gimana nih menurut bidang 3 dari penetapan? Oke, baik Mbak Maria. Dan kalau bicara tata ruang setiap rancangan kota yang tertata rapi itu adalah visualisasi masa depan bangsa. Melihat daerah berkembang sesuai potensi lokalnya itu bikin kita semakin bangga jadi ASN pertanahan. Oke, Kak. Keren banget sih dari keempat bidang ini kita membahas tentang visualisasi bangsa. Ternyata ada berbagai macam bentuk ya untuk memvisualisasikan cinta tanah air itu di tiap bidangnya ternyata beda-beda. Ada yang dalam bentuk peta, ada yang bentuk kampanye publik, tata ruang, dan bahkan interaksi ASN dengan masyarakat itu sendiri. Yang contohnya tadi dengan pelayanan. Itu keren banget sih. Nah, oke. Selanjutnya kita ke segmen 3. Segmen 3 itu tentang aksi nyata ASN muda pertanahan. Nah, sekarang kita masuk nih ke hal yang paling penting, yaitu aksi nyata. Apa sih yang bisa dilakukan oleh ASN muda pertanahan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui visualisasi bangsa? Oke, sekarang Kak Lisa dari bidang TU, apa sih yang bisa dilakukan ASN pertanahan untuk memvisualisasikan rasa cinta tanah air itu? Nah, kita bisa mulai dari internal. Caranya memperbaiki komunikasi visual kantor, membuat media publikasi yang membanggakan, dan tidak lupa juga untuk selalu mengedukasi masyarakat. Oke, Kak Lisa, berarti kita mulainya dari internal kita dulu ya, Kak. Baru dengan begitu dapat memberikan perubahan ke sekitar. Tuh. Oke, selanjutnya dari bidang pengukuran, menurut Kak Sabrin bagaimana? Baik Mbak Maria, kalau kita yang bekerja di bidang teknis, kita bisa terus mengembangkan peta tematik yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, supaya mereka tahu potensi dan batas wilayahnya sendiri. Oke, Kak Sabrin, benar-benar tentang spasial banget ya ini, yaitu tentang peta sangat memudahkan masyarakat. Oke, selanjutnya dari Kak Firman nih tentang penetapan hak. Gimana sih bentuk upaya nyatanya dari ASN pertanahan ini? Ya, baik Mbak Maria. Jadi dari sisi pelayanan publik, bentuk cinta tanah air untuk memvisualisasikan bangsa yaitu seperti visualisasi ruang tunggu, banner, dan video edukasi itu bisa dibuat lebih ramah, modern, dan menggambarkan semangat melayani bangsa. Wah, itu keren banget. Itu keren juga sih, Kak, buat untuk menambah rasa keingintahuan masyarakat awam yang mungkin belum tahu tentang pertanahan, jadi lebih tahu, jadi lebih gampang untuk mengenal apa itu pertanahan.
Keren, keren, keren. Oke. Selanjutnya dari Kak Kartini nih. Kalau dari bidang Kakak gimana nih Kak ASN pertanahannya? Oke, baik Mbak. Kalau dari bidang saya itu ASN di perencanaan bisa mengadakan lomba desain tata ruang atau poster bertema tanah untuk negeri, melibatkan generasi muda daerah. Kolaborasi seperti itu bisa menanamkan rasa bangga pada tanah air sejak dini. Oke, Mbak Kartini juga nggak kalah kerennya ya, yaitu bikin poster. Jadi bisa menggugah rasa semangat anak muda. Luar biasa banget. Jadi dari mulai hal yang sederhana, setiap ASN itu bisa ikut memvisualisasikan semangat kebangsaan lewat pekerjaannya sehari-hari. Oke, teman-teman. Sebenarnya perbincangan kita masih seru, tapi nggak kerasa kita udah sampai di penghujung obrolan kita ini. Nah, dari diskusi hari ini, kita bisa belajar bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar gambar atau desain, tapi juga bentuk tanggung jawab ASN dalam menampilkan wajah Indonesia yang maju, adil, dan membanggakan. Menurut Kak Lisa, apa nih kata-kata yang menggambarkan podcast hari ini? ASN muda pertanahan harus jadi contoh profesional dan komunikatif. Kalau dari pengukuran, Kak Sabrin, Lewat peta, data, dan karya visual, kita tunjukkan cinta kita pada tanah air. dari Kak Firman, Melayani masyarakat dengan tulus adalah bentuk visual terbaik dari pengabdian. oke, dari Kak Kartini, Dan setiap jengkal tanah Indonesia adalah cermin cinta kita pada negeri. oke. Terima kasih untuk semua rekan ASN muda yang sudah mendengarkan. Mari terus berkarya, menjaga tanah air, dan memvisualisasikan semangat kebangsaan. Salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. ATR BPN Mulai melayani Melayani Profesional, profesional percaya. terpercaya. terpercaya.